Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Seorang perawat di rumah sakit mendapati serangkaian kematian pasien yang mencurigakan dan harus berjuang bersama polisi untuk membongkar kasus ini. Sementara pihak rumah sakit berusaha menutupinya. Film ini berjudul The Good Nurse, bergenre trailer dan diadaptasi dari kisah nyata. Film ini baru saja dirilis pada tahun 2022. Dibintangi oleh dua aktor peraih Oscar, yaitu Eddie Redmayne dan Jessica Chastain. Semoga jalan cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Amy Lauren yang bekerja sebagai perawat di Park Memorial di New Jersey, Amerika. Suatu hari, Amy dipanggil oleh atasannya karena ia sering mengizinkan kerabat pasien menginap di kamar. Meskipun hal tersebut dilarang, rumah sakit sedang kekurangan staf untuk berjaga di shift malam, sehingga mereka memutuskan untuk merekrut seseorang yang berpengalaman. Selain itu, Amy kembali melanjutkan pekerjaannya merawat seorang pasien koma bernama Holly. Amy harus sendirian membalikkan tubuh Holly hingga merasakan nyeri di jantungnya, sehingga ia perlu beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisinya. Setelah selesai bekerja, Amy memeriksakan diri ke dokter langganannya dan mendapati bahwa ia mengalami kardiomiopati, suatu kondisi di mana jantungnya tidak dapat memompa darah dengan normal. Jika Amy terus bekerja dengan cara yang sama, ia berisiko terkena penyakit jantung koroner dalam beberapa bulan. Dokter menyarankan Amy untuk fokus menjaga kesehatan jantungnya agar bisa masuk ke daftar transplantasi jantung. Dokter juga mengingatkan tentang tingginya resiko terkena serangan stroke. Kesehatan yang memburuk membuat Amy merasa sedih. Namun ia tidak mungkin berhenti bekerja karena ia harus menghidupi dua anaknya di rumah. Jika ia mengambil cuti, ia tidak akan mendapatkan gaji. Selain itu, Amy tidak memiliki tabungan dan belum mendapatkan asuransi kesehatan. Pada malam hari, saat kembali bekerja, Amy bertemu dengan seorang pria baru bernama Charlie Cullen. Amy pun menemani Charlie berkeliling, memperkenalkannya pada tempat penyimpanan obat dan berbagai fasilitas lainnya. Amy juga mengajak Charlie untuk melihat pasien bersama-sama, termasuk Anna yang menderita alergi terhadap amoksisilin hingga kulitnya mengelupas. Amy memperkenalkan Charlie kepada para pasien. Amy dan Charlie dengan cepat menjalin persahabatan, dan Charlie dengan senang hati membantu Amy merawat pasien-pasiennya. Merawat Holly terasa seperti olahraga berat bagi Amy, membuat jantungnya sering sakit. Beruntung Charlie selalu ada untuk membantunya tetap tenang. Kemudian bercerita kepada Charlie bahwa ia menderita kardiomiopati dan memintanya merahasiakan kondisi ini agar tidak dipecat. Dalam 4 bulan, Amy akan mendapatkan asuransi kesehatan dari rumah sakit. Sambil menunggu, Charlie setuju untuk membantu Amy merawat Holly. Pada hari berikutnya, saat Amy tiba di tempat kerja, ia mendengar kabar bahwa Anna Martinez telah meninggal dunia. Amy bingung bagaimana hal ini bisa terjadi begitu cepat. Amy dan Charlie kemudian mengurus jenazah Anna sementara suaminya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Charlie membersihkan jenazah Anna, sementara Amy berbicara dengan Pak Martinez tentang kematian Anna. 7 minggu kemudian, dua detektif bernama Brown dan Baldwin dipanggil oleh kepala rumah sakit, yaitu Linda Garan. Mereka diminta untuk membantu melakukan penyelidikan internal terkait dengan kematian Anna Martinez, yang merupakan insiden tak terjelaskan. Para ahli medis menyebutkan bahwa kematian ini disebabkan oleh reaksi obat yang aneh, tetapi mereka tidak menemukan indikasi kesengajaan. Masalahnya, jenazah Anna Martinez telah dikremasi, sehingga kedua detektif ini berencana mewawancarai semua staf yang bekerja di rumah sakit. Di kantor polisi, detektif Baldwin memeriksa semua berkas perawat yang bekerja dan menemukan bahwa Charlie Cullen pernah dituduh melakukan pelanggaran kriminal di Pennsylvania 8 tahun yang lalu. Detektif Brown mengkonfirmasi dengan pihak Pennsylvania dan menemukan bahwa Charlie pernah ditangkap hanya karena bertengkar dengan kekasihnya. Namun, detektif Baldwin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah sakit Parkville. Suatu malam, Linda Garan mengumpulkan semua staf untuk memberikan pengarahan terkait wawancara yang akan dilakukan oleh pihak polisi. Masalahnya, Linda akan ikut mengawasi wawancara tersebut, hal yang membuat detektif Baldwin dan Brown merasa kesal. Meskipun demikian, mereka tetap harus melanjutkan proses wawancara tersebut. Ketika tiba giliran Amy untuk diwawancarai, Linda dipanggil oleh sekretarisnya.
dan meninggalkan ruangan. Detektif Baldwin segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya lebih bebas kepada Amy. Dari berkas tersebut, Amy menjelaskan kejanggalan karena kadar glukosa Anna Martinez menunjukkan angka yang salah dan tidak ada tes CPR, yang berarti insulin dalam tubuhnya tidak dihasilkan secara alami, melainkan kemungkinan disuntikan oleh orang lain. Selain itu, Anna Martinez bukan penderita diabetes. Saat Linda kembali, mereka menghentikan pertanyaan tentang insulin dan beralih menanyakan tentang Charlie Cullen. Amy menjelaskan bahwa Charlie adalah perawat berpengalaman yang bekerja dengannya dan tidak mungkin Charlie yang melakukan kesalahan tersebut. Detektif Baldwin kemudian meminta hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Linda selama 7 minggu terakhir. Linda berjanji akan mengirimkan hasilnya esok hari. Amy terus menjalankan tugasnya dengan tekun. Bahkan saat harus memberikan CPR pada pasien yang sekarat, ia melakukannya dengan kesulitan karena kondisi jantungnya yang melemah. Charlie selalu ada di samping Amy, memberikan dukungan dan bantuan. Bahkan, Charlie mengantarkan Amy ke dokter jantung untuk check up. Charlie menyarankan Amy untuk mengajari anak-anaknya cara memberikan pertolongan pertama jika diperlukan atau meminta bantuan lewat nomor darurat 911. Amy harus bertahan setidaknya 2 bulan lagi sampai ia mendapatkan asuransi kesehatan. Dan Charlie sangat mendukungnya dalam hal ini. Di rumah, Amy akhirnya memberitahu Alex tentang kondisi jantungnya. Sementara Charlie mengajari Alex prosedur panggilan darurat 911 dan hal-hal lainnya. Detektif Baldwin dan Brown akhirnya menerima hasil investigasi internal dari Linda. Mereka mengharapkan berkas-berkas yang rinci, tetapi herannya mereka hanya mendapatkan satu map tipis berisi hasil investigasi yang dilakukan selama 7 minggu. Dengan kesal, Detektif Baldwin mendatangi Linda dan menanyakan tentang bukti hasil investigasi yang dia berikan. Baldwin ingin Linda menyerahkan bukti-bukti yang ditahan dan memberi teguran tegas agar Linda mengutamakan nama baik rumah sakitnya. Linda terlihat khawatir tentang masa depan rumah sakitnya jika benar ada praktik-praktik yang tidak benar di sana. Namun, akibatnya perlakuan Detektif Baldwin dan teguran dari atasannya dan dilarang masuk ke rumah sakit lagi. Kasus ini menjadi buntu karena jasad Anna Martinez sudah dikremasi sehingga tidak ada bukti otopsi yang bisa digunakan. Hasil investigasi pun tampaknya menjadi percuma. Suatu hari, Amy menerima seorang pasien baru, seorang perempuan bernama Kelly yang merupakan bagian dari sebuah keluarga kecil dengan seorang bayi yang baru lahir. Kelly harus dirawat karena mengalami kecelakaan. Kelly sangat responsif dan ramah saat Amy bercanda mengenai Vanessa, anak bayinya. Namun, keesokan malamnya, saat Amy memeriksa kondisinya, Kelly terlihat tidak biasa. Dia tidak merespon perintah Amy, bahkan tidak mengingat Vanessa anaknya sendiri. Amy segera menelpon suaminya Kelly, dan saat itu juga Kelly mengalami kejang dan meninggal dunia. Suaminya yang baru datang dengan Vanessa dalam pelukannya tidak bisa menahan kesedihannya. Keesokan pagi di rumahnya Amy didatangi oleh Brown dan Baldwin. Awalnya, Amy mengira mereka akan membahas kematian Kelly, tetapi ternyata mereka hanya meminta bantuan Amy terkait kasus Anna Martinez. Brown dan Baldwin baru mengetahui adanya korban lain, sehingga mereka kembali menanyakan tentang Charlie Cullen. Namun pihak rumah sakit tempat Charlie sebelumnya bekerja enggan memberikan informasi tentangnya. Amy masih yakin bahwa Charlie tidak mungkin melakukan hal jahat. Baldwin dan Brown mencoba meyakinkan Amy bahwa mungkin Charlie tidak sesuai dengan penilaian Amy. Fakta bahwa di kematian Kelly ditemukan insulin membuat Amy mulai merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres, terutama karena ini merupakan kasus kedua yang melibatkan insulin dan polisi mencurigai Charlie. Suatu hari, Amy bertemu dengan temannya bernama Lori yang juga seorang perawat di rumah sakit lain. Lori pernah bekerja dengan Charlie, jadi Amy bertanya tentangnya. Lori langsung bercerita tentang rumor yang beredar bahwa Charlie bertanggung jawab atas kematian beberapa pasien karena membuat mereka overdosis insulin. Bahkan, ditemukan insulin dalam cairan infus pasien. Ada yang disuntikkan sebelum diberikan kepada pasien. Namun, Lori menegaskan bahwa itu hanyalah rumor. Saat Charlie bekerja, memang terjadi banyak kematian. Tetapi setelah Charlie pergi, jumlah kematian menurun drastis menjadi paling sedikit 1 bulan sekali. Amy seperti mendapat pencerahan dan langsung pergi ke ruang penyimpanan rumah sakit Parkville. Di sana dia menemukan kantong infus yang bocor sebesar jarum suntikan. Amy
Amy sangat lelah sehingga akhirnya pingsan. Dia kemudian dirawat di IGD dan saat sadar, dia panik karena menemukan Charlie yang menjaganya di sana. Di saat itulah, Amy yakin bahwa Charlie adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Anna Martinez dan Kelly. Di suatu waktu, Amy memutuskan untuk berbicara dengan Baldwin dan Brown. Dia bercerita bagaimana Charlie menginjeksikan insulin ke dalam kantong infus. Karena infus bergerak lambat, dibutuhkan berjam-jam atau bahkan sehari penuh untuk menyebabkan kematian seseorang. Charlie bisa melakukan tindakan membunuh tanpa menyentuh orang tersebut. Selain insulin, kemungkinan digoxin juga disuntikkan ke dalam infus karena cairannya tidak berwarna. Amy ingin mendukung Brown dan Baldwin dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengambilan obat dari akun Charlie, sehingga mereka bisa menentukan apakah ada pengambilan insulin sebelum kematian Anna dan Kelly. Namun kendalanya adalah mereka membutuhkan jasad yang utuh untuk diautopsi. Sebagai solusi, mereka mendatangi Tom dan dia setuju untuk membantu mencari keadilan bagi Kelly dengan mengizinkan mereka membuka kembali makam Kelly. Amy merasa tegang selama shift malamnya karena dia harus memantau tindakan Charlie dengan lebih hati-hati. Selain itu, Amy berencana untuk mengganti kantong infus yang telah dipasang oleh Charlie pada pasien sebagai langkah antisipasi jika ada insulin di dalamnya. Dia juga harus melakukan pencatatan diam-diam terkait pengambilan obat dari penyimpanan menggunakan akun Charlie. Setelah proses autopsi pada jasad Kelly selesai dilakukan, memang ditemukan insulin dan digoxin di tubuhnya pada tanggal 15 setelah kematiannya. Amy berhasil menunjukkan bukti bahwa Charlie telah mengeluarkan insulin dan digoxin dari penyimpanan pada tanggal 14. Namun, Charlie ternyata menggunakan celah dalam sistem komputer. Jika dia membatalkan penarikan obat pada menit-menit terakhir, laci obat akan tetap terbuka, sehingga bukti yang dibawa Amy tidak bisa digunakan karena tercatat sebagai pembatalan, bukan pengambilan obat. Masalahnya semakin rumit karena terjadi pembatalan pengambilan obat yang berulang-ulang sejak Charlie mulai bertugas. Dan Amy yakin bahwa Linda Garan, yang merupakan mantan perawat, pasti mengetahui masalah ini. Di rumah sakit, Linda dan pengacaranya memanggil Charlie untuk memberitahunya bahwa dia akan dipecat. Alasan yang diberikan adalah karena Charlie diduga melakukan kesalahan dalam menulis riwayat kerjanya saat melamar di rumah sakit Parkville. Linda mengklaim bahwa hal ini tercantum dalam kontrak. Namun sebelumnya, dia hanya ingin menghindari dampak negatif terhadap rumah sakitnya akibat kasus ini. Brown dan Baldwin merasa sangat kecewa saat mendengar kabar bahwa Charlie akan bekerja di rumah sakit lain dan kemungkinan kasus ini akan terulang kembali. Amy pulang ke rumah dan kaget mendapati Charlie sedang bermain dengan anak-anaknya di sana. Amy merasa cemas karena khawatir bahwa ada pembunuh berantai yang berada di dalam rumahnya dan bahkan berinteraksi dengan anak-anaknya. Charlie kemudian menceritakan bahwa dia dipecat dari rumah sakit, padahal dia hampir bisa membantu Amy melewati masa-masa sulit sampai Amy mendapatkan asuransi kesehatannya. Charlie menawarkan untuk menjaga anak-anaknya selama Amy bekerja. Namun Amy cerdas mencari alasan agar Charlie tidak perlu lagi membantu mengurus anak-anaknya. Amy masih tidak percaya dia berteman dengan seorang pembunuh berantai dan juga membiarkannya dekat dengan anak-anaknya. Di suatu kesempatan, Amy membantu detektif untuk bertemu dengan Charlie dengan tujuan membantu Charlie mengaku atas perbuatannya sehingga detektif bisa merekamnya sebagai bukti. Pada sebuah siang, Amy dan Charlie bertemu di sebuah bar untuk makan siang bersama. Charlie memberitahu Amy bahwa dia sudah mulai bekerja kembali di rumah sakit lain. Awalnya Amy merasa sulit untuk mengalihkan pembicaraan ke arah yang diinginkan, sehingga dia memulai dengan menyebutkan adanya rumor yang beredar tentang Charlie sejak dia meninggalkan rumah sakit Parkville. Amy berusaha meyakinkan Charlie bahwa rumor itu mungkin benar, bahkan jika Charlie yang melakukan tindakan tersebut. Tapi Charlie memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Namun Amy tetap mendesak Charlie untuk membicarakan perbuatannya di rumah sakit Parkville. Charlie yang terlihat khawatir dan agak bingung menyatakan bahwa dia harus segera pergi karena tidak ingin terlambat bekerja di tempat barunya. Rumah sakit Emsworth berlokasi di Pennsylvania dan detektif menyampaikan bahwa mungkin mereka akan menangkap Charlie, setidaknya untuk menahannya selama 48 jam. Saat Charlie ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh detektif,
Baldwin langsung mengajukan pertanyaan langsung tentang jumlah kantong infus yang telah diakali oleh Charlie di rumah sakit Parkville. Dia juga segera menanyakan tentang kematian Anna Martinez dan Kelly. Namun Charlie menolak untuk memberikan lebih banyak informasi dan hanya menangis ketika dihadapkan pada pertanyaan dari para detektif. Detektif Brown kemudian memarahi Charlie, namun Charlie hanya menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kata-kata yang sama berulang kali hingga tidak ada informasi baru yang bisa diperoleh detektif. Detektif Baldwin memberitahu Amy bahwa mereka akan melepaskan Charlie keesokan paginya karena tidak ada bukti atau pengakuan yang dapat digunakan untuk menahannya lebih lama. Amy memikirkan nasib Charlie dan anak-anaknya, memutuskan untuk mengunjungi Charlie di kantor polisi. Peran Amy dalam kunjungannya ke kantor polisi lebih sebagai dari teman yang mendukung Charlie dalam situasinya yang sulit. Amy mencoba merangkul Charlie dengan mengingatkannya tentang semua bantuan dan dukungan yang diberikan Charlie kepadanya, termasuk menyembunyikan kondisi kesehatannya dari pihak rumah sakit dan membantu pekerjaannya selama shift malam. Amy menyatakan bahwa dia tidak akan pernah benar-benar memahami semua tindakan yang dilakukan Charlie. Namun bagi Amy, Charlie tetap merupakan orang yang baik. Akibat ucapan Amy ini, Charlie mulai menyebutkan bahwa nama yang dia ingat termasuk Anna Martinez dan Kelly. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap 29 orang. Namun diyakinkan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak, yakni sekitar 400 orang. Namun Charlie tidak pernah menjelaskan mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Saat ini, Charlie sedang menjalani 8 hukuman seumur hidup secara berurutan, dan dia tidak akan dibebaskan hingga tahun 2403. Selama 16 tahun sebagai perawat, banyak rumah sakit yang merasa curiga terhadap namun tidak ada yang mengambil langkah tegas atau memulai proses hukum terhadapnya. Di sisi lain, Amy telah menjalani operasi jantung yang sangat dibutuhkan dan saat ini tinggal di Florida bersama anak cucunya. Dia diakui sebagai pahlawan karena berhasil mengakhiri kasus pembunuhan berantai dan saat ini tetap menjalani profesi sebagai perawat yang bertanggung jawab dan baik hati, atau biasa dipanggil The Good Nurse. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan bosan jadi orang baik.